Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bek? Eh, Alhamdulillah bang, Alhamdulillah sehat ya. sehat. Bang Ali gimana? Alhamdulillah sehat. Ya, walaupun cuaca agak sedikit tidak menentu ya, sehingga ya flu apa segala macam lah. Penyakit wajar. Lagi hujan-hujannya. Heeh. Posisi lagi di mana ini? Aku sekarang lagi di Jember bang. Lagi di Jember, ya biasalah. Eh, Lagi tugas akhir. Ya, daftar wisuda sih lebih tepatnya. Oh, udah daftar wisuda. Selamat ya. Alhamdulillah, makasih bang. Alhamdulillah akhirnya perjuangan selama 4 tahun ya. Iya, 4 tahun pas. 4 tahun hampir selesai. Tinggal selebrasi. Alhamdulillah. Ya, Baik, ini kita ada di podcast teman cerita by Ali Altaf Studio. keren, Jadi keren. ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan karena memang disclaimer dulu, Bayaki ini adik saya. Oke, halo para pendengar. Jadi usianya masih selisih berapa, Bek? Aku sekarang masih 22. Insya Allah Desember besok 23. Oh, selisih 9 tahunan lah ya. Iya. Selisih 9 tahunan saya sama Bayaki dan tentunya generasi yang berbeda itu akan membuahkan sebuah pengalaman yang tentunya berbeda. Dan kali ini pembahasannya adalah soal komunitas, Wek. Okay. Jadi seperti yang kita tahu ya, komunitas itu kan sebuah kelompok di mana tercipta beberapa orang yang mungkin visi misinya sama gitu ya. Ada hal-hal yang memang kesamaan-kesamaan tertentu, salah satunya juga hobi tertentu mungkin, atau juga tujuan-tujuan tertentu dan lain-lain. Nah, satu pertanyaan awal, Bek. Ini kamu kan mau lulus kuliah nih. Dari dulu sampai sekarang kira-kira pertanyaannya adalah kapan sih pertama kali kamu tergabung dalam sebuah komunitas? Oke. Ini gimana ini konsepnya? Serius apa nyantai aja ini, Bang? Nyantai lah. Oke. Dan satu hal lagi sih, komunitas apa itu gitu? Bisa disebutkan berapa aja sih? Nggak ada batasan. Oke, siap. Jadi kalau boleh cerita nih ya, aku itu Bang, jujur kalau dibilang waktu kuliah nih 4 tahun ke belakang ini, aku itu di kampus itu emang bener-bener gak pernah ikut apa-apa nih ya, jujur. Tapi kalau mau jawab soal pertanyaan Bang Ali tadi tentang kapan sih pertama kali aku ikut komunitas dan komunitas apa itu? Menurut aku sih, aku dulu itu ya mulai kecil bahkan sampai sekarang komunitas yang aku ikutin itu ya cuman hadroh. Kalau Bang Ali tahu ya. Ya pasti tahu lah ya. Jadi aku ikut Jam'iyah nih, lebih ke arah Jam'iyah hadroh itu mulai aku kelas 3 SD sama temen aku berdua. Dan alhamdulillahnya itu bertahan sampai sekarang gitu Bang. Komunitasnya bertahan sampai sekarang. Nah, itu secara otomatis pertemanan yang sampai sekarang masih dengan teman-teman itu masih connect ya? Ya kurang lebih seperti itu. Ada beberapa yang masih connect dan tentunya penambahan itu pasti ada ya kan Bang. Yang masih connect sampai detik ini pun ya masih ada. Meskipun ada beberapa yang udah pergi, udah gak gabung lagi sama kita. Tapi karena aku ini orangnya gimana ya, gak bisa dibilang sayang temen gitu. Jadi aku masih tetap jaga hubungan gitu secara personal gitu. Secara personal dengan teman-teman itu.
Ya meskipun mereka udah gak di komunitasnya ini tadi gitu Pak. Tapi dari mungkin mulai SD, SMP atau SMA ada nggak komunitas-komunitas lain? Kayak mungkin komunitas bola atau apa gitu? Ya gak ada sih ya, maksudnya yang emang kayak gimana ya, yang emang ada kegiatan resminya atau intinya itu gak ada, ya cuma hadro ini doang. Tapi kalau perihal kayak circle, tongkrongan gitu ya ada sih, banyak malah gitu. Ada ya. Dan dirasa nggak bahwa biasanya kan kita kumpul di dalam sebuah komunitas itu kan beragam ya. Ada komunitas Ya, formal yang istilahnya ada strukturnya, kemudian ada kalau kita merujuk biasanya ada circle pertemanan yang secara tidak langsung itu sebuah komunitas. Kayak contoh eh, mungkin pertemanan satu game atau apa gitu kan. Nah ini kemudian membentuk sebuah circle pertemanan. Nah dari dulu sampai sekarang ada nggak yang sekiranya masih connect gitu? ada sih. Itu ya circle pertemanan sih. Tapi itu awalnya sih cuma main doang, main-main doang, kumpul biasa, ngopi gitu. Tapi ujung-ujungnya kita terikatnya itu karena ada pekerjaan. Kerjaannya itu ya main game. Yang Hmm, jadi dan ya disclaimer lagi nih bahwa Bayaki kerja sampingannya waktu beberapa waktu lalu ngegame ya. iya, Dan ini membuat sebuah komunitas tersendiri. Mereka ngegame setiap hari tapi dapat cuan. alhamdulillah. Iya, berawal dari anak tongkrongan yang kegiatannya ya mungkin sekarang bisa dibilang info tiap hari ngopi, tapi ya alhamdulillah ada positifnya juga gitu Pak. Tapi setidaknya kan dari beberapa komunitas itu Bayaki punya apa istilahnya mendapatkan value ya, mendapatkan value baik itu dalam bentuk materi Ah, ataupun juga dalam bentuk pertemanan gitu kan. ya pasti sih itu Pak. Tentunya aku selain dapat temen ya dapat pengalaman juga, dapat pengalaman kerja lah bisa dibilang meskipun kerjanya main game doang, seenggaknya kan kita udah pernah dilatih buat tanggung jawab meskipun itu game loh, Hmm, tetap hmm. ada tanggung jawabnya gitu karena kita ikut orang secara gak langsung. Jadi tetap ada manajemen yang harus mengatur dan mau diatur gitu ya. Ya ya benar 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 Nah, benar. dan semakin kesini baik itu kan biasanya ini circle pertemanan kan bisa apa berubah-ubah gitu kan. Ada yang dulunya dekat kemudian jadi renggang atau juga kemudian tidak saling kenal atau juga tongkrongan kita yang dulunya orang 5 jadi orang hanya 3 2 kayak gitu-gitu. Eh di umur Bayaki yang ke-20 sekian ini sudah merasakan itu enggak? Tentunya aku ya ngerasain ini udah ya banyak sih, mungkin sekarang bisa dibilang people come and go. Apalagi di usia sekarang ini yang udah aku hampir nginjak 23 tahun, aku udah banyak ngerasain gimana orang-orang datang dan gimana orang-orang itu pergi. Dan semakin kecilnya circle aku gitu Bang. Yang Hmm. dulunya banyak banget, seolah-olah gini-gini. Dulu aku sempat mikir, kan circle aku banyak nih, teman-teman aku banyak nih. Apa iya ini sampai besok gitu, sampai aku udah tua, sampai aku udah rumah tangga, Pak, mereka ini masih mau bertahan sama aku. Dan Hmm. ternyata buktinya nggak semua gitu loh. Sama kayak yang dibilang Bang Ali tadi, yang awalnya deket banget, yang awalnya apa hal kecil diobrolin gitu sampai sekarang itu jadi asing banget itu ada gitu. Dan ini disclaimer lagi, enggak hanya perempuan ya, Oh iya pasti semua cowok cewek. cewek cowok yang istilahnya kita menjalin sebuah pertemanan, kadang akrab, kadang juga sudah selesai gitu kan, hanya sekedar kenal gitu. Nah, ya benar.
Nah, menyikapi hal tersebut, kalau dari Bayaki sendiri gimana sih? Kalau aku nih ya, People come and go itu. ya kalau aku sih dulu nih bang, aku yang dulu nih ya, Hmm. ya mungkin masih baru-baru lulus SMA semester awal maba gitu. Aku dulu itu karena ini ya, mungkin Bang Ali udah tahu apa enggak, aku ini jujur orangnya pemikir banget bang, Hmm. pemikir banget dan main perasaan gitu loh. Hmm. Jadi kalau sampai ada temen yang dulunya emang akrab, terus dia itu pergi, hilang nggak ada kabar, bahkan menjauh dari kita, sampai-sampai jangankan lihat story kita, punya Hmm. nomornya aja gak ada, itu aku sedih gitu bang, jujur Hmm. nih, Hmm. itu aku yang dulu loh. Jadi dulu itu aku lebih banyak mikirnya gitu, kenapa sih kok harus pergi gitu, kenapa sih kok harus ngilang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, eh, ya 4 tahun kebelakangan ini aku banyak belajar gitu, bahwasanya people come and go itu wajar gitu loh. Tinggal lihat aja siapa yang mau bertahan sejauh ini gitu sama kita. Hmm. Alhasil untuk aku yang sekarang ini nyikapinya lebih ke gimana ya bang? Bisa dibilang kalaupun ada yang datang gitu, aku ngalir aja gitu loh, gak berani naruh ekspektasi lebih. Karena di awal aku seringnya itu kenapa aku kok sampai kepikiran, kenapa aku kok sampai kecewa, karena aku yang terlalu berekspektasi terlalu tinggi sama mereka-mereka itu tadi. Iya, ekspektasi bahwa pertemanan itu akan menjadi selamanya gitu ya. Iya, jadi Nah, aku tapi belajar dari ketika ya. segi Bayaki sendiri, apa sih arti pertemanan menurut Bayaki dalam artian dalam kehidupan ini ya? Ya, Mungkin seperti orang-orang tahu bahwa kalau soal pasangan hidup cewek cowok itu sudah biasa gitu kan. Bahwa sakit rasanya apabila ditinggalkan gitu kan. iya. Kalau dari pertemanan, hanya sebuah pertemanan itu kalau dari Bayaki sudutnya seperti apa? Gimana ya? Penting nggak Mungkin kalau seandainya kita punya teman dekat gitu? bagi aku penting banget sih bang, penting banget karena sekalipun kita punya pasangan, ujung-ujungnya yang bisa ngertiin kita itu belum tentu pasangan kita, tapi teman kita itu tadi, teman deket nih. Kenapa aku bilang teman deket itu penting? Karena ya gimana ya, kita mau cerita sama siapa lagi gitu loh, kalau kita lagi ada masalah, lagi pening, lagi pusing gitu. Hmm, hmm, hmm. Kalau aku sih lebih ke gitu sih. Dan buat aku, orang yang berharga di hidup aku itu bukan orang yang selalu ada, tapi orang yang bisa ngertiin aku. Contohnya ya kayak temen, temen deket apalagi. Teman dekat yang sekiranya kemarin Bayaki sibuk dengan apa skripsinya gitu ya, bisa memberikan semangat atau paling tidak ketika sudah penat bisa dihubungi untuk sekedar ngopi gitu ya. Ya, setuju itu. Ya, ya benar-benar. Oke, mungkin mereka nggak sering ada buat kita, tapi mereka bisa ngertiin gitu. Itu Hmm. sih buat aku arti pertemanan. Maksudnya kalau dijabarkan itu aku ya nggak terlalu tahu nih ya arti Hmm. pertemanan atau arti persahabatan itu seperti apa. Mungkin Bang Ali lebih tahu. Tapi intinya dari aku arti dari pertemanan itu ketika kita itu saling butuh, saling ngertiin satu sama lain, dan ya bisa nerima kita apa adanya gitu loh. Jadi bukan Hmm. Hmm. perihal pasangan loh ini ya. Iya, iya, Cuma iya. Ha, teman ha. gitu. Karena Itu sih. kemarin juga ada yang apa istilahnya lagi pusing nyiapkan skripsi gitu kan, belum jadi-jadi, akhirnya ke rumah terus ngajak jalan-jalan itu ada. Siapa nih? Ya, ya seperti Iya, itulah. apa sampai nginep di rumah gitu kan, bang aku mau Wah, healing dulu lah gitu, mau refresh otak gitu kan. Akhirnya kita jalan, kita hujan-hujanan gitu kan, banyak cerita. terus sambil ngopi bareng, mungkin juga sambil apa makan apa gitu kan, habis hujan makan bakso itu kan enak banget ya.
Enak banget sih, sumpah. hangat-hangat kayak gitu. Nah, saya pribadi juga merasa bahwa teman, pasangan, atau bahkan orang lain itu memiliki porsi yang berbeda-beda memang, tapi sama-sama penting dalam kehidupan kita. Jadi pemahamanku ya baik ya, bahwa ya memang kadang kita harus punya pasangan gitu kan. Tapi di sisi lain kita tidak boleh untuk jauh dari teman-teman kita. Karena kan ada ya, bayangin mungkin temennya ada yang sudah menikah gitu. Terus kemudian hilang, nggak tahu kenapa gitu kan. Nah mungkin ada seperti itu. Atau bahkan nanti ketika bayangin 5 tahun ke depan setelah lulus kuliah, bakalan merasakan bahwa dulu aku punya teman-teman kuliah nih, teman satu kos, teman kuliah, atau teman KKN mungkin dan lain-lain gitu kan. Namun di tahun-tahun berikutnya mereka udah nggak ada semua gitu loh. Bukan berarti nggak ada secara fisik ya, udah nggak ada gitu, bukan. Tapi ya udah kontaknya aja udah nggak punya gitu. Kontaknya nggak punya, kabarnya gimana juga nggak punya. Nah ini menurut aku pribadi sangat disayangkan, walaupun dalam kehidupan nyata memang itu menjadi hal yang wajar nggak sih? Ya, wajar aja sih. Ya, sekarang aku mikirnya itu hal yang wajar gitu loh, Bang. People Wajar banget. people come and go gitu ya. Ya, wajar banget. Soalnya kan mungkin buat aku sendiri, aku kalau ngaca dari diriku sendiri, aku mungkin bakalan kayak gitu juga beberapa tahun ke depan. Tapi jangan sampai sih ya. Karena kita nggak ada yang tahu keadaan kita beberapa tahun ke depan itu mau seperti apa, kita kan nggak tahu. Kita cuma bisa berharap ya semoga kita bisa tetap kumpul itu sama temen. Tapi kita nggak ada yang tahu, siapa tahu 5 tahun ke depan ada yang tiba-tiba jadi pejabat, ada yang tiba-tiba kerja ke luar negeri kan. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin sebenarnya orang-orang yang seperti itu bukan keinginan mereka sendiri loh, Bang. Kalau pikiranku nih, itu karena keadaan aja yang memaksa mereka buat gitu. Iya sih. Tapi terlepas dari itu, kadang sesibuk apapun orang, kalau dia emang punya apa ya, etikat buat tetap connect sama teman-temannya, aku yakin bakalan tetap dijaga kok. Gitu sih. Tergantung orangnya sih, lebih balik ke tergantung orangnya lagi. Mungkin ada yang mereka udah capek dengan kehidupan mereka sampai gak bisa nyempetin. Ada yang meskipun kehidupannya udah capek kerja tapi dia masih bisa nyempetin, ya itu tergantung orangnya sih ya. Tapi mungkin menurut pikiranku di hati kecil mereka sebenarnya nggak mau kayak gitu. Tapi dari sisi Bayaki sendiri nggak masalah? Nggak masalah sih buat aku, karena ya mau gimana lagi, kita hidup di dunia ini ketemunya kan nggak mungkin sama mereka doang. Kita kan juga perlu move untuk apa ya istilahnya, buat improve diri kita, buat ngejalanin hidup kita gitu kan, Bang. Iya benar. Masalah sih menurut aku sih kalau itu emang yang terbaik, nggak masalah. Tapi seenggaknya kalau aku insya Allah aku berharap sesibuk apapun aku, serumit apapun kehidupan aku yang minimal tetap mau jaga itu, karena mau nggak mau yang nemenin aku, yang ngertiin aku pas aku lagi susah atau apapun itu ya mereka gitu loh. Mungkin bisa disepil 1, 2, 3 nama baik yang teman dari kecil sampai sekarang masih sering sama-sama bareng. Inisial aja deh. Tahu Bang Alio. Siapa? Ya, aku dari kecil sampai sekarang temanku ya ada sih satu yang emang dia itu ada buat aku sampai sekarang. Ya kita bisa sebut dia Dika. Iya benar sih. Karena memang kayak Dika sendiri kuliahnya beda ya sama Bayaki ya. Kuliahnya beda ya, dan rumahnya pun juga sudah pindah gitu kan. Tapi kita masih connect gitu loh Bang. Tapi connect tapi karena juga ada 1-2 hal kesamaan gitu ya Bayaki ya.
tetap Benar-benar. bisa connect sampai saat ini. Baik-baik, sebagai closing statement, ada nggak yang ingin disampaikan terkait tema kita, sebuah komunitas, atau kalau kita mau kerucutkan lagi, circle pertemanan? Kasih statement nih. Gini-gini. Menurut aku, teman itu penting. Sahabat itu penting. Karena mau gimana pun, seintrovert apapun kita, suka sendiriannya kita tetap butuh orang lain gitu. Untuk menjalani hidup. Tapi, balik lagi, kita nggak boleh berekspektasi terlalu tinggi sama orang lain. Tetap cintai diri sendiri. Udah sih, itu aja sih. Cintai diri sendiri dan izinkan mungkin ya seseorang yang mungkin mau ya dengan kesibukannya kayak gitu. Ya, saya setuju. Oke. Terakhir Bang, karena ujung-ujungnya yang ada buat kita pas kita entah kita susah entah kita seneng, ya ujung-ujungnya yang ada buat kita ya cuma diri kita sendiri gitu. Udah itu aja sih. Itu aja ya. Baik, terima kasih perbincangan kita di sesi podcast teman cerita. Baik, jangan bosan-bosan ya tak telepon. Oke, aman banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.